Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Di dalam labirin bawah tanah, Sun Wukong mulai memberi arahan kepada Hyunwoo tentang ilmu tongkat. Awalnya, ia hanya ingin mengajarkan dasar-dasar teknik bertarung dengan senjata itu. Tetapi, semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa Hyunwoo memiliki bakat luar biasa dalam penggunaannya. Hyunwoo yang pada awalnya tidak memahami teknik tersebut mulai menunjukkan perkembangan pesat. Ia mempelajari jangkauan serangan, mengayunkan tongkat dengan presisi, serta menggunakan kakinya untuk menjaga jarak dari monster. Sun Wukong memperhatikan setiap gerakannya dan menyadari bahwa ilmu tongkat memiliki lebih banyak pilihan dalam pertarungan dibandingkan senjata lain. Tongkat bisa digunakan dalam berbagai situasi. Saat digenggam dalam jangkauan panjang, senjata ini memiliki fungsi seperti tombak, sedangkan dalam jangkauan pendek, ia dapat digunakan layaknya belati. Kemampuannya yang fleksibel memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan teknik serangan sesuai kondisi pertempuran. Namun, karena kerumitannya, diperlukan waktu yang sangat lama untuk menguasainya sepenuhnya. Sun Wukong terus mengamati dengan penuh ketertarikan. Dalam hati, ia bergumam, padahal aku hanya memberi sedikit arahan, tapi dia sudah bisa menggunakan tongkat dengan begitu alami. Apakah ini yang disebut jenius? Setelah semua monster tumbang, Hyunwoo meregangkan tubuhnya. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa meskipun terlihat berbakat, kemampuannya bukanlah hasil dari kejeniusannya semata. Jika bukan karena usahanya yang tak kenal lelah bersama Pegasus selama lebih dari 100 tahun, ia pasti akan kerepotan sekarang. Bertarung langsung melawan musuh telah mengajarkannya banyak hal, mulai dari mengatur langkah, bereaksi terhadap serangan, hingga memahami gerakan lawan. Dengan dasar yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, sedikit arahan dari Sun Wukong saja sudah cukup baginya untuk memahami teknik bertarung dengan tongkat. Hyunwoo menoleh ke arah Sun Wukong. Apakah ada yang perlu dikritik? Tanyanya. Sun Wukong menggeleng. Tidak, itu sudah cukup. Hyunwoo kemudian menatap layar statusnya. Sumber Akcheon mencapai 72%. Ia merasa puas dengan pencapaiannya sejauh ini dan memutuskan untuk tidak menggunakan tongkat lagi. Setelah meminta izin kepada Sun Wukong, ia pun menyingkirkan senjata tersebut. Sun Wukong menatapnya sejenak sebelum bertanya, apakah kau akan menggunakan Achievement of Azure Dragon? Hyunwoo mengangguk. Ya, ada masalah dengan itu? Sun Wukong menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Menurutku, kau takkan bisa memahaminya. Jawaban itu membuat Hyunwoo sedikit terpukul. Ia telah berusaha keras mengumpulkan sumber Akcheon hingga penuh. Tetapi kini Sun Wukong mengatakan bahwa ia mungkin tidak bisa memahami teknik tersebut. Sebelum sempat merenungkan lebih jauh, suara lain memanggilnya. Ana muncul dengan membawa berkas. Kelihatannya suasana hatimu sedang buruk. Haruskah aku kembali besok? Hyunwoo menghela napas. Tidak apa-apa, katakan saja ada masalah apa. Ana menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Ini tawaran kontrak yang baru. Syaratnya lebih baik kali ini. Kontrak pakaian pria. Hyunwoo melirik berkas itu sekilas. Tawaran tersebut memang terlihat menarik, tetapi ia hanya melemparnya dengan malas dan menolaknya tanpa banyak berpikir. Sumber uangku sudah banyak. Dari belakang, Narin memanggil. Master, bukankah lebih baik mempertimbangkannya? Hyunwoo menatapnya dengan ekspresi malas, tetapi Narin tetap mencoba meyakinkannya. Aku tidak memaksamu, tapi tawaran ini sangat menguntungkan. Mereka bahkan memberikan 25% keuntungan untukmu. Jika dibandingkan dengan Adidas, ini jelas lebih menggiurkan. Hyunwoo tetap menolak dengan santai. Aku sudah punya cukup uang. Namun, Narin tidak menyerah. Master, kau sendiri yang mengajarkanku untuk mengambil setiap peluang, mendapatkan uang sebanyak mungkin. Kurasa ini kesempatan yang bagus untuk investasi. Hyunwoo terdiam sejenak. Ia menoleh ke Miryong yang tampak terkejut ketika ditanyai pendapatnya. Wajahnya sedikit memerah sebelum akhirnya ia menjawab dengan ragu. Kurasa memang lebih baik melakukan sesi foto untuk iklan. Melihat kedua muridnya sepakat dalam hal ini, Hyunwoo mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia hendak mengungkapkan kecurigaannya, tetapi tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di depannya. Anda menerima undangan sistem.
Anda akan langsung dipindahkan setelah hitungan waktu selesai. 4 menit 59 detik. Tanpa menunggu lama, Hyunwoo memasuki ruang dimensi AV. Saat tiba di dalam, ia disambut oleh pemandangan yang berantakan. Ruangan penuh dengan sisa makanan yang berserakan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, AV masih tertidur. Begitu menyadari kehadiran Hyunwoo, ia buru-buru bangun dan mencoba membela diri. Aku mencari informasi siang dan malam sampai lupa bersih-bersih. Hyunwoo tidak tertarik mendengar alasan Avi. Dengan tenang, ia mengambil remote dan langsung mengaktifkan sistem pembersih otomatis. Setelah ruangan kembali rapi, ia duduk di sofa dan bertanya, "Sudahkah kau menemukan informasi yang kucari?" Avi mengangguk, meski ekspresinya sedikit canggung. Meski tidak sepenuhnya lengkap, aku yakin menara yang diciptakan kreator berada di lantai 12. Dari semua tempat di menara ini, lantai itu adalah yang pertama terbentuk. Hyunwoo mengerutkan kening. Bagaimana cara naik ke sana? Apa aku harus menggunakan Compass of the Blind seperti sebelumnya? Avi tersentak mendengar pertanyaan itu. Secara teori memang bisa, tapi perjalanan dengan Compass of the Blind akan memakan waktu beberapa tahun. Hyunwoo terkejut. Beberapa tahun? Bukankah itu terlalu lama? Jika butuh waktu selama itu, maka masalah besar akan muncul. Sebagai Guardian, ia bertanggung jawab atas lantai 9. Jika ia pergi dalam waktu yang lama, lantai itu akan terbuka tanpa perlindungan. Hanarin dan Miryong tidak akan mampu menghadapi climber high rank, terutama seseorang seperti Jeon Woo-chi yang nyaris tak bisa ia atasi sebelumnya. Bayangan pertarungan itu masih menghantui pikirannya, membuat tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak bisa meninggalkan lantai ini begitu saja. Avi memecah kesunyian. Haruskah aku menyelidiki lebih lanjut tentang perkiraan waktu atau mencari cara lain? Perkataan itu sedikit mengembalikan semangat Hyunwoo. Kau bisa melakukannya? Avi menghela napas. Terus terang, aku rasa tidak ada cara lain. Meski aku mencoba mencarinya, hasilnya mungkin akan sama saja. Hyunwoo mengepalkan tangan, lalu menghantam meja di depannya hingga hancur. Dasar kreator keparat. Seharusnya dia memberitahuku cara menemukannya dengan benar. Avi terkejut melihat amarahnya yang meledak tiba-tiba. Namun, di tengah emosinya, Hyunwoo teringat sesuatu. Masih ada satu harapan. Ada seseorang yang sangat memahami menara ini. Seseorang yang mungkin bisa ia tanyai. Hyunwoo bergegas menemui Sun Wukong dan langsung bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lantai 12 dari lantai 9? Sun Wukong sebenarnya mengetahui jawabannya, tetapi ada batasan yang menghalanginya untuk mengungkapkan informasi tersebut. Setiap kali ia mencoba mengatakannya, suara yang keluar menjadi tidak terdengar oleh Hyunwoo. Bahkan ketika ia mencoba menuliskannya, tulisan itu seakan menghilang dari pandangan Hyunwoo. Seperti ada kekuatan yang mencegahnya memahami informasi tersebut. Hyunwoo menghela napas frustasi. Jadi, tidak ada cara lain untuk mengetahuinya? Tidak ada petunjuk sama sekali? Sun Wukong menatapnya dengan penuh pertimbangan sebelum akhirnya berkata, "Aku hanya bisa memberimu sedikit informasi selama itu bukan sesuatu yang bersifat penting. Sementara itu, di dimensi Pantheon, seseorang tengah melapor kepada sosok yang diselimuti aura ungu kegelapan. Hyunwoo telah mengalahkan Jeon Woo-chi. Orang dengan aura kegelapan itu terdiam sejenak sebelum perlahan bangkit. Dengan gerakan santai, ia merebahkan tangannya dan berkata, 'Menarik. Makhluk yang hanya diciptakan untuk ujian kini menjadi seorang irregular. Bahkan berhasil membunuh seseorang yang seharusnya menyelesaikan ujian itu. Sungguh pencapaian yang luar biasa.' Bawahannya menatapnya dengan waspada. 'Apakah Anda akan membiarkan irregular itu begitu saja?' Pria dengan aura ungu itu tersenyum samar. 'Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa melangkah dengan kemampuannya sendiri.' Kembali ke pembicaraan antara Hyunwoo dan Sun Wukong, Hyunwoo tampak terkejut ketika akhirnya mendengar jawaban yang bisa diterimanya. Butuh 500 hari? Ia mengerutkan kening. Itu lebih dari 1 tahun, tidak masuk akal. Sun Wukong mengangguk. Itu belum termasuk ujian yang harus kau selesaikan di setiap lantai. Hyunwoo terdiam, tetapi kemudian menyadari sesuatu. Tunggu, aku bukan climber. Berarti aku tidak perlu mengikuti ujian, bukan? Sun Wukong tersenyum samar. Benar, tapi ujian di lantai 12 berbeda. Climber yang ingin melewatinya harus menghancurkan seluruh lantai. Hyunwoo tersentak. Seluruh lantai, bahkan lantai 9. Tempat tinggalku?
Sun Wukong mengangguk pelan. Hyunwoo mengepalkan tangan. Itu bukan opsi yang bisa ia pilih. Tidak mungkin ia menghancurkan lantai 9. Ada terlalu banyak hal yang harus ia lindungi di sana. Kalau begitu, apakah ada cara yang lebih cepat? Sun Wukong terdiam sejenak, berpikir dengan serius. Kalau dipikir-pikir, mungkin ada caranya. Hyunwoo langsung menatapnya penuh harap. Apa itu? Sun Wukong menatapnya dengan penuh arti. Apa kau tahu tentang awan kinton? Hyunwoo mengerutkan kening. Awan kinton? Sun Wukong melanjutkan. Jika kau bisa menguasai awan kinton, kau bisa mencapai lantai 12 hanya dalam 5 hari. Itu hanya prediksi, tapi jauh lebih cepat dibandingkan berjalan seperti biasa. Hyunwoo mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Dan setelah itu, aku pasti akan menemui sang kreator. Aku tidak peduli siapa dia, aku akan menghajarnya sampai dia memberiku jawaban yang benar. Setelah mengambil keputusan, Hyunwoo menoleh ke arah kedua muridnya, Narin dan Miryong. Ekspresi keduanya tampak murung. Melihat itu, Hyunwoo mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ana. Kirimkan dokumen tentang model eksklusif yang kemarin kau sebutkan. Narin dan Miryong langsung menunjukkan perubahan ekspresi. Wajah mereka berbinar penuh semangat. Hyunwoo hanya tersenyum tipis melihat reaksi mereka. Setelah itu, ia berbalik dan berkata kepada kedua muridnya, "Aku ingin kalian mencarikan artefak untukku." Tanpa ragu, keduanya langsung mengangguk penuh semangat. Di saat itu juga, sebuah notifikasi muncul di layar sistem. Pemberitahuan, Climber baru telah memasuki lantai 9. Lokasi, New Delhi, India. Hyunwoo menatap layar itu dengan ekspresi kesal. Kedatangan Climber kali ini benar-benar tidak tepat waktu. Ia masih sibuk dengan persiapan menuju lantai 12, tetapi sekarang ada ancaman baru yang harus dihadapi. Ia mengepalkan tangan. Jika Climber ini berani mengganggu, maka ia akan menumpahkan semua kekesalannya kepada orang itu. Sementara itu, di sisi lain labirin, seorang Climber muncul setelah berhasil mengalahkan semua monster yang menghalanginya. Namanya adalah Orobas. Ia menatap sekeliling dengan tatapan penuh percaya diri. Aku akan menyelesaikan lantai 9 dengan cepat dan langsung naik ke lantai berikutnya. Baginya, tidak masalah seberapa kuat Guardian di lantai ini. Selama ia memiliki kekuatan untuk melihat masa depan, serangan kejutan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Begitu ia keluar dari labirin, matanya langsung menangkap pemandangan yang tidak ia duga. Di depan sana, sebuah tenda sederhana berdiri di tengah area terbuka. Seseorang duduk di kursi dengan santai, seolah sudah menunggunya sejak lama. Orang itu adalah Hyunwoo. Senyum tipis terukir di wajahnya. Orobas menatap Hyunwoo dengan tatapan merendahkan sebelum bertanya dengan nada penuh kesombongan. Siapa kau? Hyunwoo tetap tenang, menjawab dengan santai. Seharusnya kau sudah tahu siapa aku. Alih-alih menganggapnya serius, Orobas justru tertawa kecil, menggelengkan kepala seolah mendengar lelucon. Terserahlah. Tidak buruk juga mendapat penyambutan seaneh ini. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tombaknya ke arah tenda di belakang Hyunwoo. Dalam sekejap, tenda itu hancur berkeping-keping. Orobas menyeringai puas, menikmati reaksinya sendiri. Sungguh menyenangkan melihat tindakan bodoh orang-orang seperti ini, ujarnya, penuh ejekan. Hyunwoo tidak bergeming. Dalam sekejap, ia telah melesat ke depan Orobas. Gerakan yang begitu cepat membuat Orobas terkejut. Ia mencoba bereaksi, tetapi sebelum sempat menghindar, serangan Hyunwoo sudah menghantamnya dengan keras. Tubuhnya terpental jauh ke belakang, menghantam tanah dengan dentuman keras. Saat Orobas berusaha bangkit, ekspresinya mulai berubah. Sosok yang ia remehkan ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. Tidak ingin meremehkan lagi, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya, melihat masa depan. Namun, begitu penglihatannya menembus kemungkinan-kemungkinan yang ada, tubuhnya menegang. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Setiap skenario yang ia lihat, tanpa terkecuali, berakhir dengan satu hal, kematiannya di tangan Hyunwoo. Hyunwoo yang menyadari perubahan ekspresi Orobas tersenyum tipis. Baiklah, sekarang situasinya sudah berubah. Matanya menyala dengan kilatan tajam, tatapannya penuh tekanan. Dengan nada dingin, ia melanjutkan. Jadi, siapa yang bodoh sekarang? Setelah insiden itu, Hyunwoo kembali ke rumahnya dan menikmati waktu luang dengan santai. Tidak lama berselang, kedua muridnya, Narin dan Miryong, datang dengan ekspresi penuh antusias. Guru,
kami berhasil mendapatkan artefak yang kau minta. Seru Narin memperlihatkan sebuah kalung dengan ukiran kuno yang bersinar samar. Necklace of Ilsan Daesung, gumam Hyunwoo. Matanya berbinar puas. Ia mengambil artefak itu dengan hati-hati. Setelah memeriksa sejenak, ia berbalik kepada kedua muridnya. Bagus sekali, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tanpa membuang waktu, ia mulai membalut Necklace of Ilsan Daesung dengan sumber Akcheon. Begitu proses selesai, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Pemberitahuan. Apakah Anda ingin menggunakan Origin of Akcheon pada Necklace of Ilsan Daesung? Hyunwoo tanpa ragu menekan ya. Seketika, ruang di sekitarnya berubah. Tubuhnya terseret ke dalam dimensi lain. Di tempat lain, Seo Yeon sedang asik membaca komik romans di ponselnya. Namun, sesuatu membuat matanya membelalak. Karakter dalam komik itu adalah orang yang ia kenal, Hyunwoo dan Miryong. Di dalam panel, terlihat adegan mereka hampir berciuman. Seo Yeon menelan ludah. Rasa penasaran menguasainya. Ia buru-buru mengetuk layar untuk melihat kelanjutan ceritanya. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya. Seo Yeon, refleks ia melempar ponselnya ke arah tembok. Ponsel itu tertancap di dinding, bergetar sejenak sebelum berhenti. Sion, yang baru saja masuk, hanya bisa terdiam dengan ekspresi bingung. Aku melakukan sesuatu yang salah? Seo Yeon cepat-cepat mengalihkan pandangan, berusaha menenangkan diri. Sementara itu, Hyunwoo telah dipindahkan ke dimensi lain. Di sekelilingnya, hanya ada hutan luas yang dipenuhi pohon-pohon raksasa. Ia menyapu pandangan, mencari sesuatu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Apa aku sudah berada di tempat yang benar? Gumamnya. Untuk memastikan, ia melompat tinggi ke udara. Dari ketinggian, barulah ia melihat sebuah gua di kaki gunung yang tertutup pepohonan lebat. Tanpa ragu, ia segera meluncur ke tempat itu. Begitu mendekat, ia menyadari sesuatu, bukan gua, melainkan sebuah pohon besar yang berlubang di tengahnya. Saat hendak melangkah masuk, sebuah suara terdengar dari atas. Jadi kau akhirnya datang juga. Hyunwoo mendongak. Di atas cabang pohon, seseorang rebahan santai. Orang itu adalah Ilsan Daesung. Hyunwoo berjalan mendekati Raja Yisan, ekspresinya datar tetapi suaranya tegas saat menyampaikan niatnya. Aku datang untuk mengambil awan kinton milik Sun Wukong. Yisan tetap berbaring santai di atas cabang pohon besar. Matanya bahkan masih terpejam. Tanpa mengubah posisinya, ia menjawab dengan nada malas. Silakan ambil. Hyunwoo menunggu penjelasan lebih lanjut. Tetapi tak ada satupun petunjuk dari Yisan tentang bagaimana cara mendapatkannya. Rahangnya mengatup. Aku akan mengambil awan kinton. Ulangnya, menekan kata-katanya lebih kuat. Yisan tetap tidak bergeming. Silakan. Jawabnya dengan nada yang sama. Kemarahan mulai membakar dada Hyunwoo. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan diri, tetapi sebelum bisa meledak, Yisan akhirnya membuka mata dan bangkit perlahan. Sebelum itu, katanya, aku ingin mendengar kabar tentang saudaraku, Sun Wukong. Hyunwoo menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Setelah kekalahannya melawan Hyunwoo, Sun Wukong memilih untuk masuk ke dalam tongkat Yui dan membuat kontrak dengannya. Yisan menggeleng pelan, ekspresinya sulit dibaca. Memindahkan jiwanya ke dalam objek. Tindakan bodoh. Ia mendengus pelan, lalu menatap langit seakan menerawang sesuatu. Aku juga tak menyangka dia masih berusaha memanjat menara sendirian, meskipun semua saudara-saudaranya telah menyerah. Hyunwoo menyipitkan mata. Saudaramu yang memanjat menara sendirian, maksudmu apa? Yisan menurunkan tatapannya dan menatap Hyunwoo dengan lebih serius. Dulu, ada cerita tentang 7 Great Sage Iblis, saudara angkat Sun Wukong. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup besar untuk meratakan kayangan. Mereka dikenal sebagai iblis-iblis terkuat. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Tapi mereka semua telah menyerah memanjat menara, kecuali Sun Wukong. Hyunwoo melipat tangan di dadanya. Lalu, apa yang dilakukan yang lain? Yisan menyeringai kecil. Nada bicaranya dipenuhi kebanggaan yang aneh. Kami menjalani hidup di tempat kecil dan menyedihkan ini. Hidup tanpa biaya. Hyunwoo menyipitkan mata, kini lebih serius. Kenapa kalian tidak mencoba lagi memanjat menara? Ekspresi Yisan berubah, seolah ada sesuatu yang berat dalam jawabannya. Karena kami menyadari kebenaran yang sudah jelas. Ia menghela napas sebelum melanjutkan.
Tidak peduli seberapa keras kami berusaha memanjat, kami tidak akan pernah mendapatkan kembali achievement yang telah dirampas dari kami. Kalimat itu menggantung di udara, dan Yisan tidak melanjutkan. Hyunwoo mengepalkan tangannya. Keparat-keparat ini selalu berhenti bicara di tengah-tengah. Tak ingin berlama-lama dalam pembahasan yang tak ada ujungnya, ia kembali ke tujuan awalnya. Jadi, berikan awan kinton padaku. Yisan menatapnya santai. Entah apakah kau bisa mengambilnya. Hyunwoo mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jangan salah paham. Awan kinton memang ada di tempat ini, tapi aku tidak bisa memberikan achievement saudaraku kepadamu, jelas Yisan. Menara hanya mengizinkan seseorang menggunakan achievement yang didapatkannya sendiri. Hyunwoo tiba-tiba teringat Jeon Woo-chi yang pernah menggunakan Achievement of the Azure Dragon, meskipun itu bukan miliknya. Sebelum bisa berpikir lebih jauh, Yisan menyela lamunannya. Bukan berarti tidak ada cara, katanya, kini menatap Hyunwoo dengan sedikit ketertarikan. Kau harus melakukan hal yang sama seperti saudaraku untuk mendapatkan achievement-nya. Hyunwoo mendesah, mulai merasa jengah. Jadi, aku harus melakukan apa? Pelajari teknik awan kinton. Hyunwoo mengepalkan tangan, menahan frustrasi. Teknik macam apa yang dibutuhkan untuk menaiki awan kinton? Yisan terkekeh pelan. Kau pikir bisa begitu saja mengambil awan kinton dan membawanya pergi? Dalam hati, Hyunwoo mengutuk Sun Wukong. Monyet sialan, dia cuma menyuruhku mengambil awan kinton, tapi tidak pernah bilang aku harus mempelajari sesuatu. Ia menatap Yisan dengan tajam. Jadi, bagaimana cara mempelajari tekniknya? Yisan mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Apa? Aku tidak tahu apapun tentang itu. Aku ini cuma kuat saja. Hyunwoo menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Jadi, aku harus mempelajarinya sendiri? Ya, bahkan jika aku tahu, aku tetap tidak akan membantumu. Yisan tersenyum miring. Tak ada gunanya kalau kau tidak melakukan langkah yang sama seperti saudaraku dalam mendapatkan achievement-nya. Sebagai informasi, dia memahami cara menggunakan awan kinton tanpa bantuan siapapun. Hyunwoo mendesah dan duduk di tanah, mencoba mencari cara untuk melakukannya sendiri. Yisan merebahkan dirinya kembali di cabang pohon, menyilangkan tangan di belakang kepala. Lakukan yang terbaik, aku mau tidur santai. Ia sempat melirik Hyunwoo sebentar sebelum menambahkan, dan satu lagi, awan kinton itu ada di atas langit, semuanya. Hyunwoo menengadah. Langit dipenuhi awan yang bergulung-gulung. Ia mengepalkan tangan, merasakan peluh dingin mengalir di pelipisnya. Di dalam dimensi imajiner milik Yisan, Hyunwoo menghabiskan 3 tahun untuk mencari teknik mengendalikan awan kinton. Itu bukan hal yang mudah. Sebagai perbandingan, saat ia berlatih Divine Lightning Spirit Heavenly Demon bersama Pegasus, ia menghabiskan lebih dari 100 tahun. Sedangkan teknik mengendalikan awan kinton, itu bukan sesuatu yang pernah ia pelajari sebelumnya. Langkah pertama yang ia coba adalah menirukan Five Style Formation yang dipelajarinya dari Seo Yeon. Gagal. Langkah berikutnya, ia mencoba menaiki awan kinton secara langsung. Dengan bertransformasi menjadi Thunder God, ia berhasil naik ke atas awan. Tetapi tetap gagal mengendalikannya. Lalu, ia mencoba mengikat awan menggunakan kekuatan sihir. Gagal. Ia mencoba meningkatkan kepadatan awan dengan sihir. Masih gagal. Selanjutnya, ia mencoba memanfaatkan pengalaman mempelajari langkah terbang, tetapi tetap berakhir dengan tubuhnya yang terjatuh dari awan. Sempat terlintas di benaknya untuk bertanya pada Sun Wukong, tetapi ia segera mengubur dalam-dalam keinginan itu. Jika ingin menjadikannya sebagai achievement-nya sendiri, ia harus melakukannya tanpa bantuan siapapun. Dari kejauhan, Yisan duduk di atas batu besar, mengamati Hyunwoo yang terus jatuh berkali-kali. Awalnya, ia tidak peduli. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin terlihat bahwa Hyunwoo mulai membaik. Ia kini tidak lagi terjatuh sebelum mencapai awan, setidaknya ada progres. Meski begitu, bagi Yisan, berhasil atau tidaknya Hyunwoo bukanlah urusannya. Ia telah lama membuang semua harapannya sejak hari itu. Yang tak bisa ia pahami adalah kenapa Sun Wukong menitipkan harapannya kepada Hyunwoo, bahkan sampai menyuruhnya mengambil achievement-nya di sini. Hyunwoo yang masih berusaha di kejauhan tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat Yisan bingung. Ia melepaskan semua bajunya, termasuk sandal jepitnya. Dia mau telanjang? Yisan mengerutkan kening. Apa dia sudah gila?
Hyunwoo melesat ke atas awan Kinton dengan hanya mengenakan celana dalam. Dan kali ini, ia berhasil mendarat dengan stabil. Hyunwoo terdiam sejenak di atas awan, lalu tersenyum. Akhirnya, dalam pikirannya, ia teringat sebuah novel seni bela diri yang pernah ia baca. Ia mengingat adegan terkenal di mana seorang murid ditinggalkan oleh gurunya setelah berlatih selama 5 tahun. Jika kau bisa membuat tubuhmu lebih ringan, kau akan dapat bertemu lagi denganku. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Weightless body. Sebuah teknik yang memungkinkan seseorang membuat tubuhnya sangat ringan hingga ia bisa berjalan di atas awan. Hyunwoo menyadari sesuatu. Awan-awan di langit memiliki sedikit kekuatan di dalamnya, tetapi tidak cukup untuk menopang seseorang. Jika ia tidak bisa menaiki awan Kinton dalam kondisinya yang sekarang, maka solusinya adalah membuat tubuhnya seringan mungkin. Dengan seni bela diri yang ia pelajari dari Heavenly Demon, ia mencoba menerapkan konsep weightless body yang sesungguhnya. Dari 5 detik menjadi 10 detik. Dari 10 detik menjadi 15 detik. Ia terus memperpanjang durasinya di atas awan. Dari 20 detik menjadi 40 detik. Kini, ia mulai melampaui tingkatan kehampaan. Dari 40 detik menjadi 80 detik. Isan yang menyaksikan dari kejauhan akhirnya tersenyum. Hyunwoo kini benar-benar berjalan di atas awan. Saat itu juga, awan-awan di sekitarnya berkumpul menjadi satu. Hyunwoo merebahkan tubuhnya di atas awan Kinton. Akhirnya, ia berhasil. Setelah puas menikmati momennya, ia turun dari awan dan mengenakan kembali pakaiannya. Namun, saat melihat statusnya, ia terkejut. 10 tahun telah berlalu di dimensi imajiner ini. Yisan menyela keterkejutannya dengan nada santai. Ada sesuatu yang mengganggumu? Hyunwoo menggeleng. Bukan apa-apa. Ia mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, mana awan Kintonnya? Yisan memberikan sebuah cincin kepadanya. Ini, Hyunwoo mengamati cincin itu. Cuma ini. Itu artefak awan Kinton. Saat Hyunwoo mengenakan cincin itu, tiba-tiba cincin tersebut berubah menjadi gumpalan awan. Manifestation. Gumamnya. Awan itu kini melayang di depannya. Saat ia ingin mengembalikannya ke bentuk cincin, ia mencoba berkata, "Release." Sejurus kemudian, awan itu kembali berubah menjadi cincin. Yisan menatapnya. "Jadi, kau akan pergi sekarang?" Hyunwoo menatapnya balik. "Kurasa begitu." Sebelum pergi, Yisan menatapnya serius. "Aku ingin kau menyampaikan pesanku kepada saudaraku." Di sebuah taman bermain, pertempuran sengit terjadi antara Narin dan Miryong. Namun, pertarungan mereka terhenti seketika. Hyunwoo telah tiba di tengah-tengah mereka. Saat Hyunwoo kembali, ia menemukan tempatnya menjadi sangat berisik. Dengan dahi berkerut, ia menatap kedua muridnya. "Kenapa ribut sekali di sini?" Kedua muridnya saling pandang sebelum salah satu dari mereka menjawab, "Kami membuat proyek Disneyland." Hyunwoo terdiam. Disneyland? Ia tidak bisa berkata-kata. Mengabaikan kekacauan yang terjadi, ia segera masuk ke dalam dimensi imajiner milik Sun Wukong. Saat melihatnya, Sun Wukong tampak terkejut. Kau benar-benar mempelajari teknik menggunakan awan Kinton?" Hyunwoo mengangkat alis. "Bukankah kau sendiri yang menyuruhku membawanya?" Sun Wukong menghela napas. "Ya, tapi kenapa kau malah mempelajarinya sendiri?" "Hening 1 jam." Sun Wukong kemudian melanjutkan. "Apa saudaraku tidak mengajarimu cara membawanya?" Hyunwoo menyilangkan tangan di dadanya. "Katanya aku harus melakukan sesuatu sesuai langkahmu, meraih achievementmu. Emang ada cara lain selain itu?" Sun Wukong terdiam. Ternyata ketika Hyunwoo membuat kontrak dengan Sun Wukong sebenarnya bisa langsung memberikan atau meminjamkan achievementnya kepada Hyunwoo. Mengetahui itu, Hyunwoo merasa kesal. Ia sudah menghabiskan 10 tahun di dimensi imajiner hanya untuk menyadari bahwa ada cara yang lebih mudah. Namun, kekesalannya segera mereda. Akhirnya, Hyunwoo bersiap untuk pergi ke lantai 12, menemui The Creator. Kali ini, ia tidak akan melewati labirin sempit, tetapi akan menggunakan jalur khusus di dimensi lain. Sementara itu, bawahan seseorang yang memiliki aura ungu kegelapan tiba di sebuah dimensi lain. Namun, kali ini, ia datang bukan atas perintah tuannya. Ini adalah keinginannya sendiri. Dimensi itu dikenal sebagai Northern Sea Ice Place. Sosok yang ia temui menatapnya dingin. "Aku tidak pernah melihatmu bergerak di luar perintah."
Bawahan itu menunduk. Ada sesuatu yang harus kau lakukan. Orang yang dilapori mengangkat alis. Sesuatu? Apa yang harus kulakukan? Bunuh irregular di lantai 9. Mata orang itu menyipit. Ia sudah mengetahui bahwa Jeon Woo-chi telah dikalahkan oleh irregular itu. Bagaimanapun juga, Jeon Woo-chi hampir menjadi dewa. Tapi pada akhirnya, ia tetap dikalahkan oleh seorang petarung. Dengan santai, orang yang dilapori berkata, "Aku menolak." Di dimensi imajiner Sun Wukong, diskusi antara Hyun Woo dan Sun Wukong masih berlanjut. Sun Wukong menjelaskan bahwa ada jalur yang bisa dilewati oleh para conqueror. Jika mereka melewati jalan itu, mereka bisa mencapai lantai 12 dalam waktu singkat, tanpa harus beristirahat. Hyun Woo menatapnya ragu. "Aku bukan conqueror. Apa aku bisa melewati jalan itu?" Sun Wukong menyeringai. "Dengan situasimu sekarang, seharusnya tidak ada masalah." Salah satu alasannya adalah karena Hyun Woo memiliki traveling pass. Ternyata traveling pass adalah item yang ia dapatkan setelah mengalahkan Jeon Woo-chi. Benda itu berbentuk bola biru dengan naga kecil di dalamnya. Sun Wukong bertanya, "Jadi, kita akan langsung berangkat?" Hyun Woo terdiam sejenak. Ia teringat bahwa ia belum mengisi penuh sumber Akcheon. Namun, ia sudah tidak tahan untuk segera bertemu dengan si keparat The Creator. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Aku akan kembali setelah mengisi sumber Akcheon dengan kecepatan penuh. Setelah itu, kita langsung berangkat." Sementara itu, diskusi di dimensi North Hersey Ice Place masih berlanjut. Orang yang dilapori tetap menolak perintah itu. "Aku tidak akan mengerjakan sesuatu yang bukan perintah dari orang." Namun, bawahan mencoba membujuknya. "Jika kau berhasil menjalankan tugas ini, aku akan memberimu hadiah yang luar biasa." Mata orang yang dilapori menyipit. "Kau serius?" Bawahan itu mengangguk. Orang yang dilapori tersenyum tipis. "Jangan lupakan janjimu." Seketika, ia menghilang. Bawahan bergumam pelan. "Meski Tuan menyuruhku untuk tidak macam-macam dengan irregular, aku harus membunuhnya." Sosok yang baru saja pergi tadi dijuluki sebagai yang terhebat di dunia seni bela diri. Sebuah dunia yang ia ciptakan sendiri dengan nama Divine Heavenly Northern. Namun, kenyataannya, achievements-nya tidak begitu hebat dibanding para petarung lain di menara. Di menara ini, banyak orang yang menyebut diri mereka sebagai yang terhebat. Namun, dia bukan seseorang yang mendapatkan banyak achievement dari pertempuran. Ia hanya berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya. Meski begitu, ia mengembara dalam kegelapan dan menerima achievement dari tuannya. Dan kini, ia menerima tugas untuk membunuh irregular. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.